Salam sahabat sekalian, senang rasanya bisa berjumpa kembali melalui channel ini. Dan harapan saya, sobat sekalian, tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, oleh karena kasih dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Yunus. Pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dikatakan begini: Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah bertanya-tanya atau memikirkan, mengapa Yunus itu tidak mau pergi ke kota Niniwe pada waktu itu, padahal dia mendapat perintah langsung dari Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Tuhan mengatakan dalam ayat yang kedua, pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan berkata bahwa pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Kalau kita melihat di dalam pasal 3 ayat yang ketiga bagian B, dikatakan bahwa Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Jadi kota Niniwe ini dikatakan adalah kota yang sangat luas, kota yang sangat besar. Dan dikatakan bahwa luasnya itu 3 hari perjalanan. Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana luasnya kota Niniwe itu. Dan dikatakan bahwa karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kejahatan apa saja yang telah dilakukan oleh orang-orang Niniwe sehingga Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke sana menyampaikan kabar pertobatan. Di dalam Nahum pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 4 dikatakan begini. Judulnya di sana adalah hukuman atas Niniwe. Sungguh celaka kota penumpah darah itu. Jadi Niniwe adalah kota penumpah darah. Seluruhnya dusta belaka. Penuh dengan dusta di sana, penuh dengan perampasan dan pemangsaan tiada hentinya. Dengar lecut cambuk, dengar derak-derik roda, kuda lari berderap dan kereta gemeletap. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang terbunuh dan bangkai menumpuk. Mayat tiada habis-habisnya, orang pun tersandung pada mayat-mayat itu. Ayat 4. Betapa banyaknya percabulan si pelacur. Kemolekannya menggiurkan dan sihir memikat. Dengan pelacurannya ia memperdaya bangsa-bangsa dan segala kaum dengan sihirnya. Jadi inilah kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Niniwe, sehingga membuat Tuhan untuk menyuruh atau memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe untuk menyampaikan kepada orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat dari kesalahannya, supaya Allah memberikan pengampunan kepada mereka.
Karena Allah sungguh sangat serius tentang dosa atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia, sehingga Tuhan mau supaya orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyadari kesalahannya, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi waktu Yunus menerima panggilan pelayanan itu? Apa yang dilakukan? Dikatakan dalam ayat yang ketiga, tetapi. Berarti ada yang dikontraskan ya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayatnya yang ketiga dikatakan tetapi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di dalam ayat yang kedua Tuhan panggil Yunus pergi ke Niniwe. Tetapi dia tidak melakukan atau dia tidak menuruti panggilan itu padahal dia mendengarkan secara langsung. Tetapi ada sesuatu yang terbalik. Dikatakan bahwa Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi bukannya siap untuk pergi ke Niniwe, tetap dikatakan Yunus bersiap. Memang dia bersiap, tetapi dia bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Kemudian dia pergi ke pelabuhan Yafo dan mendapati di sana ada sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Kemudian dia membayar semua perjalanan itu. Saya punya gambaran peta keadaan pada waktu itu seperti ini. Jadi ini adalah Israel. Kemudian letak dari kota Niniwe itu sangat dekat dari Israel. Jadi di sini Yunus menerima perintah Tuhan atau mendengarkan perintah Tuhan itu. Di sini dia mendengarkan, dan tujuan Tuhan, kota yang akan dituju nanti itu adalah ke sini, ke kota Niniwe. Jadi waktu dia mendengarkan panggilan Tuhan itu dikatakan tadi di dalam ayat yang kedua, tetapi Yunus bersiap untuk berlari kemana? Dia bersiap untuk berlari ke Tarsis. Dan dikatakan bahwa dia pergi ke Yafo. Kemudian dia membayar semua biaya perjalanan kapal pada waktu itu. Dan dia lari. Dia bermaksud lari ke Tarsis. Dikatakan bahwa jauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita melihat peta ini, jarak Yafo ke Tarsis itu kurang lebih 3.000 km. Sungguh sangat jauh, ya. Makanya dikatakan bahwa dia ingin pergi ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Dan memang secara ukuran jarak dari Yafo ke Tarsis memang sangat jauh, teman-teman. Itu dikatakan kurang lebih 3.000 km. Jadi jarak dari Palu ke kota Manado itu kurang lebih 1.000 km. Jadi pulang pergi dari Palu ke Manado 1.000. Dari Manado ke Palu 1.000 sudah 2.000. Kembali lagi ke Manado 1.000. Jadi kurang lebih 3.000 km. Perjalanan yang sangat jauh. Kenapa Yunus lebih memilih untuk pergi jauh dari hadapan Tuhan? Itu karena dia tidak mau untuk pergi ke Niniwe.
Alasannya adalah di dalam pasalnya yang keempat, ayat yang kedua, Yunus 4 ayat yang kedua dikatakan begini. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis." Ya. Dia mengakui sendiri bahwa itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi, mengapa Yunus tidak taat pada panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, padahal jarak dari Israel ke Niniwe itu tidak terlalu jauh. Namun justru dia memilih untuk pergi ke Tarsis dengan perjalanan yang sangat-sangat jauh, yaitu sekitar atau kurang lebih 3.000 km. Bahkan dikatakan dia membayar biaya perjalanan itu. Alasannya adalah karena Yunus sangat benci terhadap musuh Israel. Pada waktu itu, Niniwe itu dianggap sebagai musuh Israel. Kenapa? Karena Niniwe pada waktu itu juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan terhadap Israel. Mereka membenci Israel, bahkan mereka memerangi Israel. Itulah sebabnya Yunus itu sangat benci kepada Niniwe, sehingga dia memilih untuk lari ke Tarsis. Jadi alasan yang pertama, mengapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, karena dia benci sama Niniwe. Dia benci terhadap musuh bangsanya. Kemudian yang kedua adalah karena Yunus itu adalah orang yang sangat nasionalis terhadap bangsanya sendiri. Dia mencintai tanah airnya secara berlebihan, yaitu Israel, karena Israel adalah pilihan Allah. Ya, dia punya rasa nasionalis yang sangat besar terhadap bangsanya sendiri. Dan dia tidak mau pergi ke Niniwe pada waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah rupanya Yunus lebih suka dikutuk daripada mentaati dan menyaksikan berkat Allah dicurahkan kepada orang-orang Niniwe. Jadi Yunus lebih memilih dikutuk daripada dia harus taat atas panggilan Allah pergi ke Niniwe dan menyaksikan berkat-berkat Allah dicurahkan pada orang-orang Niniwe. Jadi inilah yang menjadi alasan mengapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Padahal Allah juga menyatakan kasih-Nya kepada Niniwe dengan cara memberikan kesempatan kepada Niniwe untuk bertobat. Dengan cara dia memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tuhan memakai hamba-hambanya, para nabi pada waktu itu, sebagaimana biasa yang Tuhan lakukan adalah mengutus orang-orang tertentu yang telah dipilihnya untuk pergi menyampaikan isi hati Tuhan, untuk pergi menyampaikan kabar yang dari Tuhan kepada bangsa yang dituju. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Yunus. Tuhan memilih Yunus, memakai Yunus sebagai alatnya untuk mengirim dia pergi ke Niniwe.
sampaikan kepada kota Niniwe atau orang-orang yang ada di dalam bahwa kejahatan kalian itu sudah sampai di hadapan Tuhan dan membuat Tuhan itu jijik melihatnya, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk bertobat, berbalik dari jalannya yang tidak bagus kepada jalan yang bagus, yaitu Tuhan. Tetapi yang terjadi pada waktu itu adalah justru Yunus tidak mau pergi. Bahkan dia harus rela membayar harga, mengeluarkan biaya untuk memuaskan ketidaktaatannya. Dan alasannya sudah disampaikan tadi adalah mengapa dia tidak mau pergi ke Niniwe. Karena dia benci sekali sama Niniwe, yang selama ini telah memusuhi bahkan memerangi Israel sendiri. Dan dia itu sangat cinta pada bangsanya sebagai bangsa pilihan. Dan dia lebih suka dikutuk daripada taat. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yunus ini? Saudara, ketika Tuhan juga telah memilih kita, ketika Tuhan telah memperlengkapi kita untuk menjadi alatnya, menjadi hambanya, menjadi rekan sekerjanya, ya. Panggilan Allah dalam hidup kita itu memang butuh proses. Kita diperlengkapi untuk menjadi alat Tuhan. Yang tadinya kita dipakai untuk menjadi senjata-senjata kelaliman. Hidup kita hambakan kepada dosa. Tetapi ketika Allah dalam Kristus Yesus telah menebus kita, maka hidup kita bukan lagi kita hambakan kepada dosa, tetapi kita hambakan kepada kebenaran. Hidup kita serahkan kepada Tuhan untuk dijadikan sebagai senjata rohani, sebagai alat Tuhan, sebagai hambanya yang siap sedia untuk melakukan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Dari kisah Yunus kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan juga memakai kita, memilih kita, bahkan kita mungkin telah dibentuk dengan proses yang panjang. Mungkin kita telah dibentuk di pendidikan teologi dan lain sebagainya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa siap untuk melakukan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak boleh egois, ya. Artinya apa? Bahwa kita tidak boleh hanya menerima anugerah keselamatan itu sendiri, sehingga kita tidak mau membagikannya kepada orang lain. Kita diselamatkan karena kasih karunia, dan itulah yang menjadi motivasi kita untuk menyampaikan kabar pertobatan kepada orang lain. Ketika kita melihat di sekeliling kita ada ketidakadilan, dosa merajalela, maka Tuhan memanggil kita dan kita harus siap untuk pergi menyampaikan kabar keselamatan di sana. Kita tidak boleh menutup diri, tetapi kita harus pergi. Kita harus benar-benar peduli kepada orang lain. Kita harus benar-benar peduli dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Kita peduli bagaimana mereka itu nanti akan binasa, sehingga kita dipakai oleh Tuhan untuk pergi memberitakan kabar sukacita. Oleh karena itu, mari belajar, jangan menolak panggilan Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Panggilan yang mula-mula Tuhan berikan kepada kita. Tapi siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini untuk mewartakan Injil sukacita, Injil damai sejahtera, dan Injil keselamatan. Tuhan kiranya menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.